Chapter 1. I'd have lost my boyfriend. Aku melenguh saat mataku tidak mampu menyesuaikan cahaya yang begitu terang masuk melalui jendela kamarku. Ternyata pelayan pribadiku yang membuka gorden. Ia sambil memegang ponsel agar tetap siaga berada di telinga kirinya. Melihat aktivitasnya, aku kembali melenguh. Bangkit untuk duduk dan mencoba mengumpulkan nyawaku yang masih berada di alam mimpi. Nona, tadi Nona Alin mengatakan bahwa ada pemotretan untuk Balenciaga brand tepat pukul 11 siang. Suruh dia membatalkan itu. Moodku sangat buruk saat ini. Jawabku dengan malas. Aku meraih gelas yang berada di sisi ranjang tidurku, meneguknya hingga habis. Kemudian aku melangkah menuju kamar mandi. Namun, saat mengingat sesuatu, langkahku terhenti. Aku berbalik menatap pelayan pribadiku. Apa kau berhasil menghubunginya? Sedang saya upayakan, Nona. Oke, baiklah. Aku kembali melangkah memasuki kamar mandi, lalu berteriak. Janet, suruh yang lainnya untuk menyediakan sarapanku dan pantau langsung, jangan sampai pelayan bodoh itu melakukan kesalahan. Baik, Nona. Aku berjalan menuruni tangga menuju ruang makan rumahku. Tidak, aku harus meralatnya. Rumah ini, atau lebih tepatnya mansion megah yang lebih dikenal The Blue Mansion Eccleston yang berlokasi di Los Angeles, California, tepatnya di Holmby Hills, ini bukanlah rumahku dan juga bukan rumah ayah atau tidak juga milik ibuku. Kakekku, Anthony Eccleston yang sangat kejam, keras kepala, otoriter, dan selalu sok berkuasa itu, tidak segan-segan selalu mengatakan, ini rumahku, aku yang memiliki peraturan. Ini kerajaanku, aku yang memiliki kuasa. Semua ini milikku. Jangan mengira karena kalian darah dagingku, maka kalian memiliki semua ini. Ingatlah, kalian hanya menumpang di istanaku. Jangan bersikap seakan-akan jika aku tiada, maka warisanku akan jatuh ke tangan kalian. Dan bla bla bla. Ada banyak kalimat yang begitu kejam mampu ia katakan kepada ayahku dan kami sebagai cucu-cucunya alias darah dagingnya sendiri. Meskipun begitu, aku menyayangi pria tua itu. Dan jangan heran karena sikap kakekku yang begitu tega kepada putra sematawayangnya itu. Meskipun ayahku satu-satunya keturunan yang dimiliki kakekku, tetap saja kakekku tidak sudi memberikan jabatan Chief Executive Officer untuk putra sematawayangnya itu. Ia lebih memilih anak angkatnya, yaitu Paman Felix yang sangat tampan, untuk menjabat gelar eksekutif tertinggi di seluruh perusahaannya. Ayahku hanyalah anak manja yang hanya tahu menghabiskan uang kakekku. Dia tidak pernah benar-benar bekerja. Jabatan presiden direktur perusahaan yang ia sandang hanyalah ilusi. Meski umurnya telah masuk 50 tahun, ayahku tetaplah pria hidung belang yang tergila-gila dengan seks. Bahkan seseorang yang mengakui bahwa temanku pernah mengaku bahwa dia pernah tidur dengan ayahku. Menjijikan sekali bukan? Ya, begitulah ayahku. Ayah teman-temanku, dan mungkin seluruh pria manja yang hanya menikmati kekayaan orang tuanya yang tidak pernah habis. Percayalah, mereka semua memiliki pelacur. Kembali ke diriku, oke? Bagaimana definisimu tentang cantik? Apa kau berpikir cantik itu adalah gadis yang memiliki tubuh selayaknya supermodel? Jika iya, berarti aku masuk dalam kategori cantik versimu. Karena aku adalah supermodel. Ya, meski menurutku sendiri cantik itu relatif. Lalu bagaimana dengan inner beauty? Oh, tolong, jangan tanyakan itu kepadaku. Jika kalian bertanya, tentu saja aku memuji diriku sendiri dengan mengatakan aku memiliki hati yang lembut, tulus, dan suci, right? Maka dari itu, tentang inner beauty, sebaiknya kalian harus mengenalku terlebih dalam dahulu. Barulah kau berhak menilai inner beauty-ku, alias jangan percaya dengan gosip seperti yang dikatakan majalah gosip murahan sialan itu. Please be smart. Seperti yang aku katakan tadi, aku cantik, aku bukan bermaksud sombong.
Aku memang merasa diriku cantik, dan seluruh wanita di bumi ini harus mengakui sendiri bahwa dirinya cantik. Please, jangan terlalu munafik untuk mengakuinya, dear. Jangan biarkan ada orang yang mengatakan dirimu tidak menarik, oke? Kau menarik, kau cantik. Namaku Claudia Jasmine Ecclestone, kelahiran Croydon, Inggris. Aku putri dari Arnold Ecclestone atau salah satu pewaris raja perhotelan di seluruh Eropa, Anthony Ecclestone. Profesiku adalah seorang supermodel yang memiliki bayaran termahal saat ini. Mother agensiku adalah Storm Model. Hingga sampai saat ini, aku pun masih terdaftar sebagai salah satu model untuk beberapa agensi besar, yakni di Marlin Model Agency, IMG Models, Why Not di Milan, Elite di Milan, Barcelona, Stockholm, dan Next di London. Jadi, tidak mengejutkan lagi kalau pada Fashion Week tahun ini aku menjadi catwalk queen. Aku sudah pernah tampil di banyak majalah dan berjalan di ratusan runway sejak aku berumur 10 tahun. Hingga dewasa berlanjut dengan menjadi model untuk brand-brand fashion besar seperti Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Burberry, Chanel, Rimmel, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Bulgari, dan total kekayaanku pribadi sebesar 48 juta US dollar atau 432 miliar rupiah. Jika teman-temanku berada di jajaran top model saat ini, dulunya bekerja keras bahkan pernah ditolak 42 kali di agensi model, maka berbeda denganku. Tidak ada kisah menyedihkan dalam hidupku. Aku terlahir dalam keluarga berada. Ibuku adalah artis papan atas Hollywood, sangat terkenal di masanya. Saat dia mengandungku, tepatnya mengandungku selama 6 bulan, ia dikontrak secara eksklusif oleh majalah ternama untuk mengikuti perkembangan janinnya. Ketika aku lahir, paparazzi selalu meliput kegiatanku. Aku menjadi amat terkenal karena ibuku adalah Carly Docas, dan juga karena ayahku Arnold Ecclestone yang terkenal dengan ketampanannya dan kekayaan orang tuanya. Meski ia bukan public figure, namun ia kerap masuk majalah terkenal karena sikap playboy menjijikan itu. Kehidupanku benar-benar terekspos meski pemberitaan itu bukan keluar dari mulutku sendiri. Prinsip hidupku adalah I'm tough, I'm ambitious, and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, yeah, it's okay. Janet, bagaimana? Aku bertanya pada Janet. Dia pelayan pribadiku yang umurnya lebih muda 3 tahun dari umurku. Dia mungkin terlihat aneh dengan menggunakan seragam pelayan hitam putih yang penuh renda itu. Namun, ia memiliki wajah yang manis. Dia telah menjadi sahabatku dari kecil. Belum tersambung, Nona. Janet fokus mencoba menelpon kembali. Aku menghembuskan nafas kecewa. Dari kemarin, dia mencoba, namun belum juga memberikan hasil. Aku memasuki ruang makan keluargaku. Di tengah ruang ini ada satu meja makan berwarna coklat yang sangat panjang. Jika dihitung, sisi kanan dan kiri meja ini memiliki 7 kursi. Jadi bisa menebak panjangnya meja makan ini, bukan? Para pelayan berjejer di sisi kanan siap untuk melayaniku. Aku memilih duduk di kepala sisi kanan meja. Dan biasanya kakekku akan makan di ujung kepala meja lainnya, membuat aku sering berteriak karena tidak mendengar suaranya. Dengan cekatan, 2 pelayan langsung menata rapi makanan yang memang sudah menjadi menu permintaanku hari ini. Dengan anggun, aku menyesap air putih dari gelas kristal sebelum siap menyantap makananku. Mataku kembali melirik pelayan pribadiku yang masih tampak mencoba menelpon. Janet menggeleng sebagai jawaban atas arti pandanganku. Lagi-lagi, aku kembali harus menelan rasa kecewa di hati. Ah, Nona, ini telah tersambung. Janet memberikan ponsel ke hadapanku. Aku dengan cepat pula menyambar ponsel yang ia berikan. Baby, halo, Pete, sayangku. Ucapku berteriak gembira. Pete, kau di sana? Halo? Aku berteriak tidak sabar. Ya, suara datar pria terdengar di ujung telepon. Oh, terima kasih Tuhan.
Aku bersyukur karena orang yang sejak tadi aku panggil di telepon akhirnya menjawab. Tapi tiba-tiba sepertinya Peter mendesah malas dan hendak mematikan sambungan. Tidak, jangan lakukan itu. Jangan putus sambungan ini. Aku telah bersusah payah mencoba menghubungimu, babe. Aku mohon, Pete. Nadaku panik memohon. Janet mencibir sebal ke arahku, tanda protes. Karena padahal Janetlah yang mencoba menghubungi Peter sedari tadi. Dia tampak lucu dengan bibir seperti itu. Aku mengibaskan tangan, tanda agar ia tidak mengusik diriku. Ya, bicaralah. Pete, kau ada di mana saat ini? Cepat katakan padaku. Berlin mungkin? Jawab Peter, pura-pura tidak yakin. What? Berlin? Kau gila meninggalkanku begitu saja? Aku tidak percaya dia begitu tega meninggalkanku. Maaf, apa aku tidak salah dengar? Nada bicara Peter terdengar malas. Tampak benar-benar marah saat ini. Aku mendesah frustasi. I cannot lose you, babe. Ucapku melembut, tidak menghiraukan nada Peter yang terdengar dingin dan sebal. Sudah, hanya itu yang ingin kau ucapkan? Tanya Peter dengan nada yang amat sangat datar. Please, Pete, I cannot lose you. 'Cause if I ever did, I'd lost my best friend, my soul, my smile, my love, my everything. Please, jangan pergi, aku mohon. Aku berkata sejujurnya. Air mataku menggenang mengeluarkan isi hatiku. Di ujung telepon terdengar suara desahan lelah. Sweet, panggil Peter dengan lembut. Sepertinya kekasihku ini kembali luluh. Ini juga terasa sulit untukku. Jika kita memang ditakdirkan bersama, kapanpun itu, kita pasti akan bersama. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku tidak percaya dia sungguh-sungguh ingin meninggalkanku. Aku tidak tahan dengan teror kakekmu, dia sangat mengganggu. Jangan bilang kau... Maafkan aku, Sweet, ucap Peter memotong ucapanku dengan cepat. Setelah apa yang kita lalui bersama, kau meninggalkanku? Tanyaku nyaris terisak. Sweet, ucap Peter, tampak mendesah penuh penyesalan setelah terdiam beberapa detik. Aku sangat berterima kasih atas semua yang kau lakukan untukku. Hari-hariku bersamamu tidak akan pernah aku lupakan. Lalu kenapa kau meninggalkanku? Aku tidak tahu kau sepengecut ini. Aku berteriak emosi, kemarahan kembali memuncak naik ke kepalaku. Aku sangat tertekan dengan segala teror kakekmu dan kau sangat tahu itu. Dia sudah sangat menyakitiku, Jasmine. Aku terdiam sesaat. Aku tahu tentang teror itu. Aku sangat menyesal apa yang telah kakekku lakukan. Namun, aku tidak ingin dia pergi meninggalkanku. Bertahanlah sebentar lagi. Aku akan membereskan semuanya. Aku mencoba membujuk. Maafkan aku, Sweet. Berikan alamatmu. Aku akan segera ke sana. Pintaku masih bersikeras. Namun tiba-tiba terdengar bahwa sambungan telepon terputus. Aku menggeleng tidak percaya. Halo, Beb? Kau di sana? Aku mencoba memanggil lagi, namun tidak terdengar jawaban. Tidak. Halo, Pete? Pete? Panggilku kembali gusar. Peter? Teriakku menjerit. Peter tidak menjawab. Dia sungguh memutuskan sambungannya. Aku melempar ponsel ke dinding dengan kesal. Ponsel itu berantakan menjadi puing-puing yang sudah tidak berbentuk. Seseorang pelayan dengan cepat memunguti serpihan ponsel yang bertebaran di lantai. Teriakku emosi. Aku mengambil gelas benih yang berisikan jus jeruk dan melemparkan ke dinding dengan sekuat tenaga. Kemudian semua piring beserta makanan yang tersedia di hadapanku kembali menjadi sasaranku berikutnya. Para pelayan yang ada di sekitarku hanya diam menunggu sampai emosiku meredah. Lagi-lagi aku menghembuskan nafas dengan frustasi. Kejadian pertemuan dengan Peter dan kakekku itu terus terulang di kepalaku. Saat itu, aku memasuki sebuah restoran yang eksklusif dengan Peter kekasihku.
Di hari pertama kali bertemu saja, dia sudah sangat terlambat. Bagaimana selanjutnya? Satu poin pun tidak akan diberikan kakek untuknya, alias itu pertanda buruk. Telah 7 menit kami duduk berhadapan dengan kakekku. Namun kakekku tampak diam dan mengintimidasi kekasihku yang tampan dengan tatapan dinginnya. Sekujur tubuh Peter yang dipenuhi tato mulai berkeringat. Aku menggenggam tangan Peter dengan erat agar memberi ia kekuatan batin yang kupancarkan. Kau, ucap kakek mencoba membuka pembicaraan. Apa pekerjaanmu? Tanya kakekku yang telah berumur 71 tahun tersebut dengan suara datar ke pemuda yang tidak lain adalah kekasihku, Peter Derulo. Saya seorang DJ di salah satu klub ternama maaf, Tuan. Jawab Peter terbata. Ia menyekah keringat di keningnya. Tampak jelas ia sangat gugup berhadapan dengan pria yang mengintimidasinya hanya dengan tatapan dingin. Kakekku memang menyebalkan. It's cool, right? Ucapku menambah jawaban Peter dengan senyum mengembang. Dengan mata berbinar, aku membanggakan pekerjaan Peter. Peter DJ terbaik yang ada, kek. Profil Peter ada banyak di majalah populer. Nanti kita pulang, aku akan tunjukkan ke kakek dan... Anthony berdaham. Pria tua yang menyebalkan namun aku cintai itu memotong omonganku yang tidak ada henti. Dia menyandarkan punggungnya di sofa yang nyaman tersebut dan menyimpulkan kedua tangannya di dadanya. Berapa penghasilanmu, anak muda? Apa kau tahu, aku memberikan berapa dolar untuk menghidupi cucuku yang manja ini? Kurang lebih hidup cucuku yang kurang ajar ini sepekan angka 50.000 dolar dia buang dengan percuma. Jika ya, aku akan mengizinkanmu menikahi cucuku, ucap Anthony dingin. Aku tidak keberatan dengan syarat itu, justru aku senang dengan ucapan kakekku tersebut. Dengan wajah bahagia, aku memeluk mesra lengan Peter. Tenang saja kakek, bayaran Peter sekali manggung cukup besar, dia bisa menyanggupi syarat kakek. Ucapku bangga dengan menunjukkan senyum lebarku. Tetapi tidak dengan hasil DJ-mu itu. Saya tidak akan memberikan atau membiarkan keturunanku hidup dari uang pria penghibur sepertimu. Lanjut Anthony tanpa melihat dan mendengarkan perkataanku. Kakek seperti tidak menganggapku ada. Mata kakek lurus menatap Peter yang tampak menegang. Dia merasa direndahkan, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan rasa tidak sukanya. Kakek, sergaku tajam. Apa maksud kakek mengatakan Peter pria penghibur? Peter seorang DJ. Itu hal yang mengagumkan. Banyak yang suka permainan Peter dan itu pekerjaan yang sangat mudah tetapi menghasilkan banyak uang, kakek tahu. Hanya dengan memainkan lagu, Peter dibayar mahal. Kakek jangan membuat alasan yang sangat tidak masuk akal seperti itu, menyebalkan. Kakekku terkekeh mendengar ocehanku. Itulah maksud kakek sayang, pekerjaannya menghibur, dia pria penghibur. Dia hanya memainkan lagu dan mendapatkan bayaran, itu sangat rendah. Dia menghibur orang-orang yang membuang uangnya dengan cuma-cuma. Kakek tahu kau mengerti maksud kakek. Bagaimana aku bisa mengerti maksud ucapan itu? Sangat jelas itu adalah analisa yang sangat tidak dibuat-buat olehnya. Keningku berkerut karena merasa nada pelecehan dengan ucapan kakekku. Mataku menyipit geram, memandang curiga atas apa maksud dari kakek yang menyebalkan ini. Maksud kakek apa dengan analisa yang tidak bermutu seperti itu? Baru pertama kali aku mendengar analisa tentang seorang DJ seperti itu. Kakek jangan konyol. Apa kamu tidak berniat kerja, anak muda? Tanya Anthony tenang dan masih saja seperti tidak terusik keberadaan dan tatapanku. Kakek benar-benar menyebalkan. Come on kek. Peter seorang DJ itu pekerjaan, dia bisa menghasilkan uang dan aku bekerja.
Kami bisa menghidupi kehidupan kami. Aku bukan anak manja yang mengharapkan pria berlimpah harta. Aku membutuhkan orang yang mencintaiku. Aku hanya butuh pria yang bertanggung jawab, tampan dan keren, dan tentu saja dia menyayangiku. Aku telah bersama Peter selama 3 tahun. Meskipun dia hanya seorang DJ, tapi Peter menghormati aku. 100% kami tidak pernah melakukan seks. Please sudahi omong kosong ini. Ucapku membentak. Aku tahu aku keterlaluan karena kakekku pasti merasa tidak dihargai di depan Peter. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah lelah dengan pertemuan yang membosankan ini. Kakek terkekeh meremehkan perkataanku. Jangan bercanda, Jasmine. Kau bekerja? Seorang model? Itu kau sebut pekerjaan? Aku mengangguk ragu. Pengeluaranmu lebih besar dari honormu, Jasmine. DJ, itu profesi. Sesaat Anthony berhenti berbicara dan mengambil berkas yang diberikan sekretarisnya Juan. Kakek tua itu melempar tumpukan kertas di hadapan kami. Baiklah, profesi DJ menghasilkan uang. Itu semua berkas klub-klub malam tempat dia manggung. Tidakkah itu menjijikan bagimu, Jasmine? Ketika orang tidur dia bekerja, ketika orang menghambur-hamburkan uang hanya untuk kesenangan semalam, dia menghibur dengan musiknya itu. Kau tahu, kakek lebih menghargai pekerjaan pelayan di restoran ayam daripada DJ itu. Dan lihat, berkas itu tertera berapa upahnya dan upahmu sebagai model. Pengeluaran kalian lebih besar daripada gaji kalian. Kakek duduk tegap memasang kancing jasnya yang terbuka dan bersiap untuk pergi. Oke, mari kita sudahi omong kosong ini. Mulai hari ini, jangan sampai aku tahu kau masih punya hubungan dengan pecundang ini. Jelas-jelas dia tidak bertanggung jawab. Mempertahankanmu saja tidak bisa. Lihat, dia hanya diam seperti anak anjing ketakutan. Aku yakin, dia tidak melakukan seks kepadamu, tapi ke gadis lain? Apa perlu aku beri berkas itu juga? Akan kukirimkan ke apartemenmu jika kau mau. Kakek sudah berdiri siap pergi. Sudut bibirnya masih sinis, memberikan senyuman, merendahkan ke Peter yang masih mematung. Kemudian dia menatapku. Hari Sabtu, aku akan mengundang ayah dan ibumu untuk berkumpul. Jadi setelah ini kau harus tinggal di rumah kakek. Kau tahu apa yang terjadi jika membantah, sayang? Anthony melangkah pergi diikuti 2 pengawalnya yang juga berjas hitam. Aku juga diam mematung. Wajahku mengeras menahan kesal sampai air mataku jatuh dan cepat mendongkak ke atas. Aku tidak ingin menangis menerima kekalahanku. Aku menghempaskan tubuhku di ranjang, menghembuskan nafas frustasi lagi. Semua yang dikatakan kakek benar. Honorku sebagai supermodel tidak lagi jutaan dolar. Aku malah membuat kakekku nyaris bangkrut. Karena aku kerap sekali membatalkan kontrak yang seharga jutaan dolar itu dengan alasan tidak penting. Contoh kecilnya hanya demi menonton konser Peter, aku tidak datang saat peragaan busana yang telah membayarku mahal. Akibatnya aku harus membayar denda yang jauh lebih besar dari honorku. Meski begitu, aku tidak peduli. Yang jelas, aku tidak mau diatur oleh manajerku atau siapapun itu. Hidupku adalah milikku. Aku bebas melakukan apa yang aku inginkan. Kakek tua itu tidak pernah lelah menentangku. Kepalaku terasa hendak pecah memikirkan Peter yang memilih mundur dari kehidupanku. Saat pertemuan itu, dia tidak minta maaf karena diam saja selama ada kakekku. Tapi justru dia marah-marah, tidak terima perlakuan kakekku yang melecehkannya. Karena masalah itu, dia minta kami berakhir, dasar banci.